Selamat datang, dan selamat menikmati alur cerita di channel ini. Jangan lupa, follow akun sosial media kami. Selamat menikmati imajinasi para pemimpi. Melihat tawaran yang diajukan Su Chen, anak buah Gao tiba-tiba menunjukkan gelagat liar. Dalam benaknya, anak buah Gao merasa yakin bahwa masih banyak barang berharga tersembunyi di kamar Su Chen, dan dengan membunuh Su Chen, mereka bisa merampas semuanya. Namun sebelum sempat bertindak, anak buah Gao segera mengangkat tangannya ketika senjata Su Chen terarah tepat ke lehernya, menghentikan niatnya seketika. Ekspresi Gao berubah drastis. Gao segera menenangkan keadaan dan meminta Su Chen untuk mengabaikan sikap anak buahnya. Gao menunjukkan itikat untuk mendiskusikan tawaran tersebut secara langsung dengan Su Chen. Beberapa saat kemudian, mereka mulai menikmati es batu yang diberikan Su Chen. Kesejukan itu terasa begitu melegakan, dan mereka sangat gembira bisa kembali merasakan sensasi segar setelah hari-hari yang menyiksa. Sambil menikmati dinginnya es batu, anak buah Gao merasa tubuhnya lebih baik setelah 3 hari terkurung di dalam hotel tanpa akses apapun. Ia mulai membayangkan betapa berharganya isi kamar milik Su Chen. Dalam benak Gao, muncul strategi baru, menyetujui syarat yang diajukan Su Chen terlebih dahulu, lalu mencari celah untuk membunuhnya, agar seluruh isi kamar Su Chen bisa menjadi milik mereka sepenuhnya. Namun, di tengah kenikmatan itu, San tiba-tiba muncul dengan amarah meluap. Melihat Gao menikmati es batu sendirian, San langsung menendang tubuh Gao dengan brutal. San merasa dikhianati karena Gao menyembunyikan sumber daya berharga itu darinya. San tidak berhenti sampai di situ. Ia terus menginjak-injak tubuh Gao sambil mengancam bahwa jika Gao tidak segera menyerahkan semua barang bagus miliknya secara sukarela, maka tubuh Gao akan menjadi potongan daging tak bernyawa. Harga diri Gao diinjak habis-habisan oleh San, membuat amarahnya perlahan membuncah. Sementara itu, San tetap melahap es batu dengan lahap, memuji betapa luar biasanya benda itu. Di saat semua persediaan mie instan telah habis, tanpa pertolongan seperti ini, San merasa mereka akan mati karena kelaparan. Ketika mata San beralih menatap ke arah Duan, ia merasa heran karena Duan masih enggan melepas pakaiannya meski udara terasa begitu panas. Dengan gerakan cepat, San meraih tangan Duan dan menyampaikan keinginannya untuk bermain-main dengannya. San bahkan memaksa Duan untuk ikut bersamanya. Namun Duan dengan tegas menepis tangan San dan menampar wajahnya. Wajah Duan memerah karena marah, dan ia berteriak agar San tidak menyentuh tubuhnya. Perlakuan itu membuat harga diri San tercabik. Tanpa menahan emosi, San mencoba merobek pakaian yang dikenakan Duan, dengan niat menjadikan Duan sebagai objek pemuas nafsu mereka. Duan berusaha mati-matian melindungi tubuhnya, sambil menatap San dengan kemarahan yang membara. Namun justru tatapan itu membuat San semakin bernafsu, dan ia bersikeras agar Duan membiarkannya membuka semua pakaian itu untuknya. Dari arah belakang, Gao yang telah kehilangan kesabaran dan kendali diri akhirnya menyerukan agar San menghentikan aksinya. Seruan itu membuat San makin murka. San memaki Gao agar menutup mulutnya, merasa telah memberi kehormatan pada Gao, namun kini Gao berani menentangnya. San merasa Gao benar-benar tidak tahu dengan siapa ia sedang berurusan. Tiba-tiba, Gao yang tak bisa lagi mentoleransi perlakuan keji itu, langsung menghunus senjata dan menusukkan benda tajam itu ke leher San tanpa ragu. Tubuh San ambruk seketika ke lantai, dan suasana langsung berubah kacau. Gao hanya diam. Dalam hatinya, Gao mengakui bahwa semua yang dikatakan Su Chen memang benar. Gao memutuskan untuk membiarkan San mati bersama Wang, dan mengambil alih kendali atas tempat itu. Dengan suara yang tegas, Gao menyatakan bahwa sejak saat itu, hotel tersebut berada di bawah komandonya. Gao memberi kebebasan pada siapapun untuk memilih, pergi menuju titik penyelamatan, atau mati di tempat itu. Di lantai atas, Su Chen hanya menikmati kekacauan yang menyebar di seluruh hotel. Sambil mengamati gerak-gerik Gao dari kejauhan, Su Chen merasa puas karena kata-katanya ternyata cukup efektif. Bagi Su Chen, hal itu bukan kebetulan semata, karena dulunya, Gao memang pernah menjadi bos di tempat itu. Su Chen mulai memikirkan satu hal, jika dirinya mempercepat rencana yang tengah dijalankan, mungkinkah kesempatan bagi Gao akan datang lebih cepat pula? Sementara itu, di sebuah ruangan yang remang, Qian dan Lina tampak memohon dengan penuh harap kepada Gao, agar memberikan benda yang mereka inginkan. Lina bahkan sampai menawarkan pengorbanan mutlak kepada Gao, demi mendapatkan benda itu. Di hadapan Qian dan Lina, Gao duduk tenang sambil menenggak air es dari sebuah ember. Tanpa berkata banyak, Gao melemparkan sisa air es itu kepada mereka, dan meminta keduanya ikut dengannya, menjanjikan bahwa mereka akan melakukan apapun yang ia perintahkan. Salah satu anak buah Gao sempat bertanya apakah mereka tidak seharusnya pergi menuju titik penyelamatan. Namun bagi Gao, dunia sudah memasuki akhir zaman. Menurut Gao, jika ingin bertahan hidup, seseorang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Jarak ke titik penyelamatan sekitar 1 kilometer.
dan tidak ada jaminan bahwa siapapun akan sampai ke sana dalam keadaan hidup. Sementara itu, Qian dan Lina masih sibuk memperebutkan sisa air es itu di hadapan Gao. Melihat hal itu, anak buah Gao mulai mempertanyakan alasan mereka masih membawa orang-orang yang dianggap tidak berguna, padahal persediaan semakin menipis. Bagi Gao, hal itu bukan tanpa maksud. Menurut Gao, Su Chen sengaja menyimpan beberapa orang sebagai cadangan, dan bagi dirinya sendiri, mereka bisa dijadikan kambing hitam sewaktu-waktu jika keadaan menuntut. Tak lama berselang, waktu telah menunjukkan pukul 12 malam. Qian dan Lina tampak berjalan meninggalkan hotel. Tubuh mereka dibalut selimut tebal untuk menahan hawa panas malam yang tak biasa. Qian merasa sedikit lega karena mereka akhirnya meninggalkan tempat itu. Sementara Lina, yang hanya makan camilan seadanya selama 2 hari terakhir, mulai membayangkan kenikmatan makan daging dan meminum cola sesampainya di titik penyelamatan. Namun harapan itu pupus seketika. Belum sempat melangkah jauh, selimut yang dikenakan Qian dirampas oleh anak buah Gao. Mereka merasa tidak adil jika Qian dan Lina pergi setelah Gao memberi mereka air es. Anak buah Gao lalu mengungkit kembali perkataan Qian yang bersedia melakukan apa saja. Dengan niat bejat, mereka mulai berusaha merobek rok yang dikenakan Qian dan meminta Qian untuk menghabiskan waktu bersama mereka. Sementara itu, di luar hotel, beberapa orang perlahan berjalan menuju titik penyelamatan. Mereka mengenakan selimut sebagai pelindung dari suhu ekstrim. Salah satu pria yang berada di antara mereka tampak marah, karena mengetahui bahwa Gao telah memonopoli semua persediaan. Mereka tidak diberi air maupun makanan, dan hanya bisa mengandalkan harapan yang semakin tipis. Pria itu berpikir bahwa tinggal di hotel hanya akan membawa kematian karena kehausan, sedangkan pergi menuju titik penyelamatan mungkin masih menyisakan peluang kecil untuk bertahan hidup. Sayangnya, kenyataan jauh lebih kejam. Pria itu merasakan bahwa suhu di luar jauh lebih panas dari yang pernah mereka bayangkan. Bahkan meskipun sol sepatu telah dilapisi papan, panas dari aspal tetap menembus ke telapak kaki. Tiba-tiba, di depan pria itu, seseorang terjatuh. Tubuh dan wajah seorang nenek tua seketika meleleh saat menyentuh permukaan aspal yang terbakar. Dalam kondisi seperti itu, tidak ada satupun yang punya waktu untuk memikirkan keselamatan orang lain, bahkan jika yang tergeletak adalah keluarga atau orang terkasih. Dunia telah berakhir. Siapapun yang ingin hidup harus memperjuangkannya sendiri. Kini hanya tinggal satu pertanyaan. Siapa yang benar-benar mampu bertahan di tengah bencana ini? Tak jauh dari sana, di luar hotel, tubuh Wang dan San yang sebelumnya mati kini tampak seperti bara api menyala. Tanpa peringatan, kedua mayat itu tiba-tiba bergerak dan kembali hidup. Dari dalam hotel, Su Chen menyaksikan semua itu dengan pandangan tenang. Dalam benaknya, Su Chen mengingat bagaimana di kehidupan sebelumnya ia pernah pergi ke titik penyelamatan seperti yang dilakukan orang-orang kini. Namun saat itu, tidak ada seorang pun yang mengingatkannya untuk membawa selimut. Meski jaraknya hanya beberapa kilometer, nyawa yang dikorbankan tidak terhitung jumlahnya. Ketika Qian dan Lina dibawa kembali masuk ke dalam hotel oleh anak buah Gao, Qian mencoba memancing perhatian mereka dengan mengatakan bahwa lebih baik mereka bersenang-senang di kamar Su Chen. Lina pun berpura-pura setuju untuk ikut. Ucapan itu membuat anak buah Gao tertawa, merasa bahwa tidak ada lagi yang perlu mereka takuti dari siapapun. Namun tawa itu segera terhenti ketika sebuah tangan menghantam kaca hotel hingga pecah. Wang dan San muncul kembali, berjalan masuk dengan mata memerah dan tubuh yang bersinar seperti bara api yang menyala. Mereka yang melihat langsung berteriak ketakutan, menyadari bahwa makhluk itu bukan lagi manusia. Seruan panik menyebut mereka sebagai zombie menggema di seluruh ruangan. Xiaoyu kemudian bertanya dengan gugup, apakah seseorang akan berubah menjadi zombie jika tergigit. Gao, yang kehilangan kesabaran, langsung mencengkeram leher Xiaoyu dan mencekiknya, lalu dengan dingin menekankan tubuh Xiaoyu pada tubuh mayat San. Spontan, Xiaoyu berteriak kesakitan karena panas luar biasa yang terasa dari tubuh itu. Gao pun meringis, merasa panas dari San menyengat tubuhnya. Salah satu anak buah Gao bertanya dengan cemas apakah Gao baik-baik saja, dan Gao hanya menjawab bahwa suhu tubuh San sangat tinggi. Beberapa saat kemudian, langkah seseorang terdengar menghampiri mereka. Su Chen akhirnya turun dari kamarnya, membawa sebilah pedang, dan berdiri di hadapan semua orang. Su Chen meminta mereka untuk menyingkir dari jalannya. Anak buah Gao mulai bertanya-tanya, apakah Su Chen benar-benar mampu menangani situasi tersebut. Gao, di sisi lain, merasa perlu membiarkan Su Chen menghadapi Wang dan San terlebih dahulu. Setelah itu, mereka akan membunuh Su Chen. Ketika Su Chen berdiri di hadapan Wang dan San, pikirannya melayang ke masa lalu saat kiamat melanda. Su Chen mengingat dengan jelas bahwa mayat yang terbakar sinar matahari akan mengalami perubahan. Mereka bukan zombie, dan tidak menularkan virus, tetapi lebih menyerupai makhluk dari legenda kuno. Sosok-sosok itu tidak lain adalah iblis kekeringan, seperti yang dijelaskan dalam mitologi Tiongkok. Oleh karena itu, Su Chen memutuskan untuk menyebut Wang dan San bukan sebagai zombie, melainkan sebagai iblis kekeringan yang terbangun di tengah bencana dunia.
Sesaat setelah menyadari keberadaan makhluk itu, Su Chen melihat mayat Wang dan San berjalan perlahan mendekatinya. Dalam benaknya, Su Chen memahami bahwa iblis kekeringan seperti mereka masih menyimpan jejak kenangan terakhir, atau ikatan emosional dari kehidupan sebelumnya. Ketika mayat San mengabaikan keberadaan Su Chen dan justru bergerak ke arah Gao, Su Chen menduga bahwa di kehidupan lampau, besar kemungkinan Gao adalah orang yang telah membunuh San. Luka batin itulah yang menciptakan dorongan balas dendam, menjadikan San sebagai iblis kekeringan pertama. Sementara itu, Wang berubah menjadi iblis kekeringan karena Su Chen sendiri telah membunuhnya. Ketika Wang berusaha meraih tubuhnya, Su Chen dengan sigap menghindar. Sambil menatap San dengan tajam, Su Chen perlahan melangkah mendekat dan bersiap untuk menyerang. Kini, kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Gao berada tepat di hadapan Su Chen. Dengan satu gerakan cepat, Su Chen mengayunkan pedangnya dan membelah tengkorak San. Tak lama setelah itu, sebuah kristal tampak keluar dari retakan tengkorak, dan Su Chen segera mengenalinya sebagai inti kristal yang diakini mampu mengubah fisik seseorang menjadi manusia super. Tanpa ragu, Su Chen mengambil kristal itu dan mengklaimnya sebagai miliknya. Su Chen lalu melompat tinggi ke udara, dan dalam gerakan penuh tenaga, ia menendang tubuh iblis kekeringan Wang ke arah Gao dan anak buahnya. Setelah itu, Su Chen menaiki anak tangga sambil meninggalkan pesan sinis, yang membuat Gao diliputi kemarahan. Gao lalu menyeret tubuh Xiaoyu yang telah terkulai lemas di lantai setelah terkena suhu panas dari tubuh Wang. Gao kembali menekan tubuh Xiaoyu pada Wang, menyebabkan teriakan kesakitan yang memilukan dari Xiaoyu. Dengan kasar, Gao mendorong mereka hingga tubuh Xiaoyu dan mayat Wang menghantam tumpukan botol air persediaan yang tersisa. Gao kemudian memaksa Xiaoyu untuk mengambil senjata dan mengakhiri hidupnya sendiri. Di tempat lain, Su Chen sedang menuangkan minuman ke dalam gelas. Dalam pikirannya, Su Chen mengenang bahwa pada masa apokalips, inti kristal seperti itu kadang muncul dari tengkorak iblis kekeringan atau hewan mutan. Namun, kristal semacam itu sangat langka, bahkan mungkin tidak satu pun muncul dari 100 kasus. Kini, yang perlu dilakukan Su Chen hanyalah membersihkan kristal itu secara menyeluruh sebelum menelannya. Tanpa membuang waktu, Su Chen langsung menelan kristal tersebut dan meneguk air untuk membantu prosesnya. Hanya dengan langkah sederhana itu, tubuh Su Chen mulai menyerap energi dari dalam kristal. Perubahan terjadi begitu cepat. Tatapan mata Su Chen berubah menjadi merah menyala, tubuhnya memancarkan cahaya seperti bara api, dan bahkan pakaian yang dikenakannya mulai terbakar karena suhu tubuh yang melonjak drastis. Seluruh urat dan jaringan sarafnya tampak menebal dan membesar secara ekstrim. Tidak lama kemudian, tubuh Su Chen roboh dan jatuh menimpa balok es di belakangnya. Sementara itu, di lantai bawah hotel, Gao masih menginjak kepala Wang yang tergeletak. Ia meminta anak buahnya bergerak lebih cepat, karena seluruh persediaan air telah habis. Di sisi lain ruangan, seorang pria mencengkeram tangan seorang wanita yang sedang mencoba melarikan diri dari hotel. Dao, salah satu anak buah Gao, memergoki Lina yang berniat kabur. Lina segera menawarkan sebuah informasi penting sebagai imbalan agar diizinkan pergi ke titik penyelamatan. Dao yang curiga menuntut Lina untuk berbicara sekarang juga tanpa mencoba menipunya. Menurut Lina, Qian adalah tunangan Su Chen. Jika mereka menyerang Qian di depan pintu kamar Su Chen, maka Su Chen pasti akan keluar dan saat itulah mereka bisa menyergapnya secara diam-diam. Rencana tersebut belum pernah terlintas di benak Dao. Sementara di sisi lain, Qian menyadari bahwa Lina telah mengkhianatinya. Dalam kondisi itu, Qian pun mengajukan penawaran lain kepada Dao. Qian menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama. Namun saat ini, rasa lapar menguasai dirinya. Qian meminta makanan sebagai gantinya, dan lebih dari itu, Qian menginginkan daging. Dao yang mendengar permintaan itu mulai berpikir keras, sebab semua daging di dalam kulkas kemungkinan besar sudah basi. Di sisi lain, Gao mendengarkan permintaan Qian dan kembali mengonfirmasi apakah benar Qian menginginkan daging. Gao lalu memberikan sebilah pisau kepada Qian, seakan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada gadis itu. Di belakang mereka, Lina tampak ditahan oleh dua anak buah Gao. Qian yang diliputi kebingungan mencoba memahami maksud dari isyarat Gao. Dalam benaknya, Qian mulai bertanya-tanya apakah daging yang dimaksud Gao adalah daging tubuh Lina. Sesaat kemudian, Lina menatap Qian dengan ekspresi ngeri saat menyadari perubahan pada wajah Qian yang mulai berbeda. Sementara itu, Gao mengangkat pisau tinggi-tinggi, dan dalam sekejap, Qian meraih pisau tersebut dengan tangan gemetar namun pasti. Tanpa keraguan, Qian melangkah mendekati Lina dengan pisau di tangan. Lina berusaha menyadarkan Qian, mengingatkan bahwa mereka adalah saudara, dan Qian seharusnya tidak melakukan tindakan keji terhadapnya. Namun Qian yang sudah dikuasai kegelapan batin justru menolak kata-kata Lina, meyakini bahwa hubungan mereka tidak lebih dari sekadar ilusi. Qian menyadari bahwa Lina baru saja mengusulkan untuk menjadikan dirinya sebagai umpan, sebuah pengkhianatan yang sulit dimaafkan. Dengan tatapan kosong dan tanpa belas kasih,
Qian menghujamkan pisau ke tubuh Lina secara brutal. Qian meminta agar Lina tidak menyalahkannya atas tindakan itu. Gao dan Dao yang menyaksikan peristiwa itu sedikit terkejut melihat bagaimana Qian tanpa ragu menghabisi Lina dengan amarah membabi buta. Setelah Lina tergeletak tak berdaya di lantai, Qian tertawa puas seolah menikmati penderitaan yang ditorehkannya. Dalam kegilaan yang makin tak terkendali, Qian mulai merencanakan sesuatu yang lebih mengerikan. Setelah kenyang memakan daging Lina, Qian akan mendatangi Su Chen dan meminum darahnya. Gao segera memerintahkan Dao untuk membiarkan Duan memasak daging Lina. Gao menegaskan bahwa mereka harus makan dengan baik demi menghadapi Su Chen, karena tanpa air, mereka tak akan bertahan 1 hari pun. Jika Dao tak ingin berakhir sebagai mayat kering, Gao menyarankan agar Dao mengikuti perintahnya tanpa banyak pertanyaan. Perintah itu membuat Dao merasa mual dan jijik, namun di tengah kekacauan dunia yang sudah runtuh, Dao tak memiliki pilihan lain. Dao lalu berteriak memanggil, menoleh ke berbagai arah untuk mencari keberadaan Duan. Sementara itu, di dalam kamar Su Chen, tubuh Su Chen tampak bergerak bebas dan cepat, menyesuaikan diri dengan perubahan yang baru terjadi. Sambil merasakan kekuatan barunya, Su Chen mulai memahami bahwa kekuatan itu berasal dari kemampuan fisik. Su Chen bahkan menyadari bahwa ketahanan terhadap panas dalam tubuhnya telah meningkat signifikan. Begitu pula kekuatan otot yang semakin besar setelah menelan inti kristal tersebut. Tatapan Su Chen kemudian tertuju pada kamera pengintai. Di layar, ia melihat seseorang berdiri di depan pintunya. Duan, yang berdiri di balik pintu, mulai mempertanyakan kewarasannya sendiri. Duan merasa bahwa semua orang telah kehilangan akal sehatnya, seperti halnya Gao, dan lantai bawah sudah menjadi tempat yang tidak lagi aman. Mengunjungi Su Chen kini menjadi satu-satunya harapan bagi Duan untuk bertahan hidup, dan Duan merasa sedikit beruntung karena memiliki keunggulan yang bisa ditawarkan. Tak lama kemudian, Su Chen membuka pintu tanpa sehelai kain pun di tubuhnya. Pemandangan itu membuat Duan sangat terkejut, hingga kehilangan kata-kata. Su Chen mempersilakan Duan masuk ke dalam kamar, sementara kegaduhan dari lantai bawah masih terus terdengar. Di dalam kamar, Su Chen memejamkan mata dan mencoba menenangkan pikirannya. Su Chen mengakui bahwa sumber daya yang ia miliki sangat terbatas, dan pertemuan mereka masih terlalu singkat untuk membangun kepercayaan. Su Chen menilai bahwa menerima Duan hanya karena penampilannya bukanlah keputusan yang tepat. Berdasarkan ingatan dari kehidupan sebelumnya, Su Chen tahu bahwa Duan adalah wanita keras kepala yang memiliki hubungan kerja dengan Gao. Meski Su Chen sempat mempertimbangkan untuk menundukkannya, suasana yang terasa kaku dan canggung membuatnya menahan diri. Pipi Duan memerah ketika Duan menjelaskan bahwa dirinya bukan hanya seorang koki, melainkan juga lulusan terbaik dari Universitas Kedokteran Barat Daya. Duan memiliki sertifikat medis resmi dan 3 tahun pengalaman sebagai ahli bedah. Sambil menelusuri kamar dengan pandangan matanya, Duan merasa kagum karena ruangan Su Chen dilengkapi dengan listrik dan es yang masih tersedia. Dalam benaknya, Duan menyadari bahwa ia harus menunjukkan nilai dirinya agar bisa tetap tinggal di sana. Su Chen menanggapi penjelasan Duan dengan menyatakan bahwa informasi tentang latar belakang medis Duan memang sangat menarik, namun tetap saja sumber daya kini amat langka. Su Chen sendiri tidak tahu apakah mereka bisa bertahan hidup hingga esok hari. Mendengar itu, Duan mengungkapkan bahwa selama Su Chen tidak mengusirnya dari kamar tersebut, Duan bersedia melakukan apapun yang diminta. Pernyataan Duan membuat Su Chen tertawa kecil. Su Chen meminta Duan untuk menganggap kamar itu sebagai rumahnya sendiri. Duan sedikit terkejut karena menyadari bahwa dirinya mungkin terlalu terburu-buru dalam menyatakan kesediaannya. Meskipun demikian, Su Chen tetap harus mengingatkan Duan bahwa satu-satunya pilihan yang tersedia kini adalah berperilaku dengan baik dan tidak menyimpan motif tersembunyi apapun. Peringatan itu langsung dipahami oleh Duan. Duan menunjukkan keseriusan dan menyatakan dalam hatinya bahwa dirinya tidak pernah meragukan tekad maupun metode yang digunakan oleh Su Chen. Karena Duan telah menunjukkan persetujuan, ekspresi Su Chen berubah menjadi serius. Su Chen kemudian meminta Duan untuk membuka pakaiannya. Permintaan itu membuat Duan sedikit terkejut, dan dalam benaknya, Duan mulai bertanya-tanya apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai sesuatu yang lebih besar. Terima kasih sudah mengikuti alur cerita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita komik seru lainnya. Kalau ada komik yang ingin dibahas, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video seru lainnya.